menyembah Tuhan bareng-bareng, kita benar-benar bisa memuji Tuhan bareng-bareng. Ya, yang belum on cam silakan untuk nyalakan kameranya. Oke, sebelum itu mari kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Sebelum kita mau bersorak-sorai, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penjagaan-Mu dari malam hingga sore hari ini kami dapat berkumpul kembali lagi. Kami bisa dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kalau sebentar lagi kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, biarlah semuanya ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, kita mau siap muji Tuhan ya. Kita mau, walaupun kita di rumah, kita nggak boleh patah semangat, tapi kita benar-benar punya api yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau datang di hadapan Tuhan pada sore hari ini dengan kepenuhan hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita mau datang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Aku menserahkan semuanya kepada-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengatur semuanya. Semua di dalam
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah, memberi
hidupku. Teman-teman, dalam beberapa menit ini kita mau diam sejenak, kita mau merenungkan setiap kebaikan yang Tuhan dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih melindungi kita sampai hari ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Walaupun kita harus sekolah online juga, harus kuliah online, tapi kita yakin dan percaya kuasanya Tuhan tetap sama. Kuasanya Tuhan benar-benar menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sore hari ini kami bisa rasakan setiap hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap lawatan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Mungkin di saat kami punya banyak masalah, di saat kami mungkin jatuh bangun dalam dosa Tuhan, tapi Tuhan, Engkau Tuhan yang benar menguatkan kami. Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa setiap hadirat-Mu Tuhan benar-benar melingkupi setiap kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan mengurapi Tuhan setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan Tuhan itu benar-benar menjadi kekuatan, menjadi merema dalam setiap hati kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak yang siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke, semuanya dalam keadaan yang baik sore hari ini. Ya, kakak percaya semuanya dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun ya. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kakak percaya bahwa hadirat Tuhan hari ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, kakak juga thank you banget buat pelayanan dari Kak Aron ya sama Kak Sandro hari ini ya yang melayani kita di dalam PAW. Oke, sore hari ini kita akan dilayani oleh saudara seperguruan gitu ya. Saudara seperguruan dari Tuhan Yesus ya. Ya, namanya Kak Erik ya. Kak Erik ini dari Bandung ya, teman-teman ya. Jadi jauh-jauh dari Bandung. Nah, kita akan dilayani oleh beliau. Nah, tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung untuk mengenalkan diri sendiri ya, Kak Erik ya. Oke, silakan Kak Erik. Waktu dan tempat saya kasih ke Kak Erik. Oke, terima kasih Kak Hendro. Aduh, betul teman-teman. Salam kenal buat teman-teman semua yang baru pertama kali melihat saya. Pasti pertama kali ya, nggak mungkin tiba-tiba itu ya. Saya nggak jadi artis, nggak pernah muncul di TV ini. Saya saudara seperguruan dengan Kak Hendro. Ya, kita sama-sama berguru pada satu orang. Ya, kita punya bapak rohani yang sama, almarhum, karena baru beberapa minggu terakhir kemarin dipanggil pulang karena COVID, teman-teman. Jadi pastikan ini saya lihat ada di Rumah Sejati banyak orang nih ya. Nah itu untuk halo, aduh senang sekali ini ya. Ternyata banyak sekali ini ya yang hadir ibadah pada sore hari ini. Nah tetap jaga prokes yang di Rumah Sejati ya. Jangan terlalu dekat-dekat ya. Seharusnya pakai masker tuh, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita percaya semua sudah gosok gigi, semuanya sudah mandi ya. Jadi sudah bebas dari virus COVID pastinya ya. Oke, nama saya Erik ya. Dari Bandung, saya saat ini melayani sebagai pembina di salah satu komunitas anak muda di GBI PPL Setiabudi di Bandung. Buat teman-teman yang kalau suatu saat nanti main ke Bandung, boleh hubungi saya. Ya, nanti kita bisa ketemuan, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, nanti saya juga bisa ajak keliling Bandung. Ya, nah ini bukan basa-basi, bener ya. Nah nanti tanya nomor HP saya ke Kak Hendro kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi pokoknya kalau saya ke Surabaya, saya pengen ditraktir kue teo apeng sama Kak Hendro dan teman-teman ya. Jadi
Itu aja ya. Saya punya satu istri, cukup satu istri dengan 3 anak, teman-teman. Ya, walaupun terlihat masih muda, saya udah punya 3 anak ya, karena nikahnya muda, teman-teman ya. 24 udah nikah ya. Tapi jangan berpikir macam-macam ya, teman-teman. Itu memang nikahnya memang nikah kita umur muda, bukan karena kecelakaan ya. Jadi puji Tuhan, tahun ini Tuhan kasih anak ketiga karena PSBB ya, teman-teman ya, nggak ada kegiatan yang lain, jadi kelihatannya ya Tuhan kasih kepercayaan satu anak kembali kepada kita ya. Nah, nggak perlu lama-lama ya, nanti kita kehabisan waktu buat mendengarkan firman Tuhan. Jadi nanti kalau mau yang lebih kenal dekat dengan saya boleh japri. Saya terima kasih banget buat Kak Hendro nih yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sebagian daripada isi hati Tuhan. Thank you Kak ya, untuk waktunya, untuk kesempatannya. Dan saya mendapatkan tema di hari ini yaitu tentang mendengarkan suara Tuhan. Ya, nah sesuatu hal yang pasti kita pengen terima dan pengen kita dengar tentunya ya, teman-teman. Dan judul dari sharing saya itu saat ini, oh ya Kak Hendro, bisa tolong untuk share screen? Tapi saya minta tolong dilayani Kak Hendro nih ya, kurang ajar nih ya saya ya, udah dikasih kesempatan sharing, share screen-nya minta sama Kak Hendro lagi ya dilayaninya ya. Soalnya saya pengen berinteraksi sama teman-teman. Ya kalau saya yang share screen, saya nggak bisa lihat teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang masih di off videonya, boleh dong di open videonya. Lihat nih ekspresi dari teman-teman ya, supaya saya bisa lihat. Saya jadi nggak terkesan ngomong sendiri, teman-teman. Kadang susahnya sharing di Zoom itu terkesan kayak ngomong sama tembok, teman-teman ya, karena semuanya off video. Jadi saya nggak tahu ini orang dengerin saya atau enggak gitu ya. Tapi kalau di open video minimal kan saya jadi bisa lihat nih ekspresinya seperti apa. Oh, saya juga thank you banget buat pelayanan tadi Bro Aaron sama Bro Sandro nih ya. Keren banget ya. Wah, terus kembangkan talenta Tuhan. Ya, nyatakan kemuliaan Tuhan melalui setiap pujian yang dinaikkan. Waduh, tadi seru banget nih praise and worship-nya nih ya. Dan saya juga minta izin sama Ko Hendro untuk bawa anak-anak rohani saya. Ya, jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan, kalau waktunya cukup, semoga nggak habis sama saya waktunya ya. Tapi saya nanti mau kasih kesempatan untuk anak rohani saya bisa kasih sharing satu tentang mendengarkan suara Tuhan juga. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan isi hati Tuhan terlebih dulu ya teman-teman. Teman ya, sebentar kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang tidak baik Tuhan secara manusia, tetapi kami bersyukur kalau hingga saat ini Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat tetap menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu lagi mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kondisi yang sulit yang saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi atas Indonesia. Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami semua. Tuhan urapi mulut dan lidah hamba-Mu, urapi hati dan pikiran hamba-Mu, pakai seluruh kehidupan hamba-Mu. Roh Kudus, ini waktunya Engkau bekerja atas hidup hamba-Mu. Hamba-Mu membebaskan Kau lebih lagi menyatakan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Pakai mulut dan lidah hamba-Mu lebih lagi sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini bukan lagi menjadi pikiran hamba-Mu sendiri, tetapi pikiran Tuhan yang Tuhan mau sampaikan, isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami yang mendengarnya. Berdoa bagi setiap teman-teman yang baru, yang hadir pada ibadah pada sore hari ini, Tuhan lembutkan hati mereka, Roh Kudus mulai bekerja atas hati mereka, gemburkan hati mereka, sehingga setiap benih-benih firman Tuhan yang akan ditabur pada sore hari ini boleh jatuh di tanah yang subur dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang matang dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita akan mulai teman-teman ya. Judul yang saya akan bagikan pada sore hari ini, mendengar atau mendengarkan. Hearing or listening teman-teman. Karena kalau kita sebagai orang yang
normal, dan saya yakin semua di sini kita normal semua ya, karena kalau nggak normal kita akan bingung ketika ini kok Erik ngomong apa ya. Setiap orang normal pasti bisa mendengar, teman-teman. Ya, setiap orang yang memang Tuhan izinkan lahir dalam keadaan normal, karena kita tahu ada beberapa saudara kita yang Tuhan izinkan lahir dalam keadaan yang mungkin tidak bisa mendengar, sehingga akhirnya mereka tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, tetapi Tuhan berikan kasih karunia khusus bagi mereka semua untuk mereka punya kemampuan tambahan yang lebih di bidang yang lain ketika Tuhan izinkan mereka tidak bisa mendengar. Tetapi bagi setiap kita yang Tuhan izinkan lahir dalam keadaan yang normal, maka semua dari kita pasti bisa mendengar. Setuju nggak, teman-teman? Ya, setiap kita pasti bisa mendengar. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap kita mau mendengarkan atau tidak? Karena tidak semua orang yang mendengar itu mampu ataupun mau untuk mendengarkan, teman-teman. Terlebih lagi untuk kita mendengarkan suara Tuhan, seperti tema yang diberikan pada ibadah hari ini. Karena saya mau pastikan, teman-teman, setiap hari Tuhan itu selalu ingin berbicara kepada kita dan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Saya mau pastikan, ya. Karena saya sudah beberapa tahun terakhir ini belajar juga untuk lebih lagi mendengarkan suara Tuhan, dan saya belajar untuk mencari tahu apa sih yang Tuhan mau berikan di setiap hari saya. Dan ternyata ada selalu yang baru, yang Tuhan selalu berikan di setiap hari. Jadi saya mau pastikan setiap hari Tuhan mau bicara kepada setiap masing-masing pribadi. Ya, Tuhan nggak bicara setiap 1 minggu sekali, setiap kali ibadah, oh baru Tuhan bicara ya melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, melalui Kak Hendro ataupun teman-teman yang lain. Tidak, teman-teman. Tetapi Tuhan mau bicara kepada masing-masing kita, setiap pribadi dari kita, setiap hari. Hanya pertanyaannya, kita mau mendengarkan atau tidak? Karena mungkin kita mendengar Tuhan bicara, tetapi belum tentu kita mendengarkan Tuhan bicara. Nah, makanya kita mau lihat dulu apa ini bedanya mendengar dan mendengarkan, ya teman-teman. Nah, saya udah pelajari ada beberapa perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Boleh next, Kak Hendro? Ya. Nah, mendengar itu yaitu kemampuan alamiah, ya. Yaitu kemampuan yang seperti tadi saya sampaikan, sesuatu yang selalu akan dapat kita lakukan untuk kita yang normal, teman-teman. Ya, yang memang dilahirkan bisa semuanya dalam kondisi yang normal. Ya, sesuatu yang alamiah terjadi. Mendengar itu proses fisiologis saat gelombang suara mencapai gendang telinga manusia. Nah, kita belajar biologi sebentar ya, teman-teman, buat beberapa teman-teman yang sudah belajar biologi. Dan mendengar itu sifatnya pasif. Jadi, kita sebenarnya tidak mau mendengarkan, tetapi akan kedengaran juga. Ya. Nah, lain dengan mendengarkan. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan mendengarkan. Boleh next, Kak Hendro? Ya. Nah, mendengarkan itu ternyata keterampilan yang dapat dipelajari. Nah, seperti hari ini, saya yakin semua yang hadir ibadah pada hari ini pasti mendengar suara saya. Tapi pertanyaannya, apakah di rumah teman-teman ataupun di ruangan bersama seperti yang di Rumah Sejati mendengarkan saya atau tidak? Itu tergantung teman-teman. Saya yakin semua mendengar saya bicara. Tapi apakah teman-teman mendengarkan saya? Itu tergantung dari pilihan teman-teman. Ya, mendengarkan juga adalah sebuah proses kompleks yang terdiri dari mendengar, berpikir, memilih, mengorganisasi, menerjemahkan, merespon, dan mengingat. Jadi ada sebuah proses yang kompleks dalam kegiatan untuk kita mendengarkan seseorang berbicara. Dan mendengar itu bersifat aktif. Kalau tadi mendengar itu kita mau dengar atau tidak, ketika ada suara motor lewat di samping kita akan tetap mendengar suara motor tersebut. Tetapi kalau yang mendengarkan, kita akan mulai melihat ini motor apa ya yang lewat di samping saya. Kayaknya motor bebek. Iya deh, ini motor bebek. Ya, nah itu mendengarkan. Tapi kalau mendengar hanya sekedar oh ya motor udah. Ya, kita nggak punya hal yang lain untuk kita lebih respon. Ya, ada sebuah proses dalam kita mendengarkan, teman-teman. Boleh next, Kak Hendro? Ya. Nah, yang pertama dalam proses mendengarkan kita harus menerima terlebih dahulu. Ketika saya ngomong, kalian harus menerima. Teman-teman harus menerima apa yang saya omongkan. Yang kedua,
pahami, teman-teman. Ya, kalau saya pakai bahasa Uganda, teman-teman belum tentu, teman-teman bisa mendengar, teman-teman mencoba mendengarkan, tapi teman-teman akan mulai bosan untuk mendengarkan saya. Kenapa? Karena teman-teman nggak paham. Apalagi kalau saya pakai bahasa roh dan teman-teman tidak mendapatkan karunia berbahasa roh, saya pastikan teman-teman akan mulai mematikan video dan mulai ngomong aja sendiri. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Jadi dalam proses mendengarkan, kita harus memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ya, setelah memahami, kita akan mulai mengingat. Oh, tadi ngomong ini ya. Oh, bicara tentang ini ya. Ada sebuah proses yang akan diingat oleh otak kita. Yang selanjutnya, setelah mengingat, kita akan mulai mengevaluasi. Ini yang disampaikan oleh Kak Erik ini tentang apa sih? Dari tadi ngomong kayaknya gue nggak ngerti ngomong apa ini ya. Nah, perlu dievaluasi. Setelah ada evaluasi, baru yang terakhir akan terjadi, yaitu di mana kita mulai meresponi materi yang sedang didengarkan. Ya, berarti bisa diambil kesimpulan, ketika kita dalam proses mendengarkan, harus ada respon yang di akhir keputusan yang kita ambil. Kita bisa, kalau mendengar, belum tentu kita meresponi, teman-teman. Tetapi kalau kita mulai mendengarkan seseorang bicara, kita benar-benar dianggap mendengarkan ketika kita mulai bisa meresponi orang itu berbicara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah saat ini, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan setiap hari atau baru sebatas mendengar Tuhan? Boleh next slide-nya, Kak Hendro? Ya. Kita boleh mengevaluasi selama ini saya kalau datang ibadah sudah mendengarkan betul-betul Tuhan bicara melalui kakak-kakak yang menyampaikan firman atau baru sebatas mendengar ya. Selama ini saya bersifat pasif atau aktif mendengarkan. Untuk apa? Untuk saya meresponi setiap firman Tuhan, setiap perkataan yang disampaikan oleh kakak-kakak yang menyampaikan firman. Kalau nggak ada respon, saya pastikan teman-teman baru sampai tahap mendengar. Tapi ketika mungkin kalian mulai mendengar dan tidak mengerti, kalian mulai bertanya. Kalau mungkin Kak Hendro sedang menyampaikan firman Tuhan suatu saat nanti dan tiba-tiba kalian mulai, aduh saya nggak ngerti nih, dan kalian bertanya, itu tandanya kalian mendengarkan. Ya. Tandanya juga ketika Kak Hendro bertanya, minggu kemarin kalian dengerin khotbah soal apa? Dan kalian bisa meresponi, oh tentang ini. Kemarin bicara tentang apakah kita menjadi pengemudi atau kita cuma jadi penumpang. Ya. Nah, kalau kita bisa meresponi, kalau kita bisa menjelaskan, itu tandanya kita mendengarkan. Tapi kalau kemarin apa ya firmannya ya? Nah, itu tandanya mungkin kita baru dalam proses mendengar, teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa. Seperti yang tadi disampaikan, mendengarkan itu memang harus dipelajari. Tidak semua orang bisa mendengarkan, tetapi kita bisa belajar untuk mulai mendengarkan. Begitupun untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita harus melaluinya dengan proses belajar, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang di sini mau mendengarkan suara Tuhan? Boleh saya lihat di kamera yang mau mendengarkan suara Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang mau mendengarkan suara Tuhan? Yes. Ya, kalau yang nggak mau boleh off video, boleh live. Oh, enggak, jangan ya. Tolong dengarkan saya sampai akhir. Jangan dong, saya udah di sini dengerin sampai akhir ya. Jangan sampai live duluan. Kecuali kalau kuotanya habis ya sudahlah, saya terima live duluan ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya, mengapa mendengarkan itu penting? Terlebih lagi untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kenapa kita wajib sebagai anak Tuhan bisa mendengarkan suara Tuhan? Karena seperti tadi saya bilang, bahwa ternyata Tuhan itu setiap hari selalu ingin berbicara dan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Hanya tinggal apakah kita mau mendengarkan atau tidak. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa harus mendengarkan suara Tuhan? Kenapa mendengarkan suara Tuhan itu penting buat kita? Nah, boleh di next, Kak Hendro? Karena ternyata mendengarkan suara Tuhan itu akan berpengaruh kepada posisi kita saat kita masuk dalam kekekalan nanti, teman-teman. Nah, maksudnya apa?
Kenapa kok mendengarkan suara Tuhan berpengaruh kepada kekekalan kita ataupun posisi kita pada saat kita masuk dalam kekekalan. Nah, saya minta teman-teman untuk bisa konsentrasi teman-teman ya, karena ini agak berat, tetapi saya harap teman-teman bisa menangkap isi hati Tuhan buat kita semua. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang saya yakin teman-teman pasti sudah sering dengar, tetapi ini saya ambil dari versi firman Allah yang hidup, teman-teman. Dikatakan demikian, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan, garis bawahi, yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di surga atau tidak. Pada hari pengadilan, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kami memberitakan Tuhan kepada orang lain. Dan dalam namamu mengusir setan, serta membuat banyak mujizat. Luar biasa, ini pelayan-pelayan Tuhan pastinya. Ini hamba-hamba Tuhan, dan ini orang yang percaya kepada Tuhan pastinya. Tapi ayat 23-nya, ini menjadi peringatan buat kita semua, teman-teman. Tetapi aku menjawab, engkau bukan milikku, enyahlah karena perbuatanmu jahat. Yang jadi pertanyaan saya, teman-teman, apa yang jahat dari menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Tuhan kepada orang lain? Apa yang jahat dari mengusir setan, serta membuat banyak mujizat bagi orang lain? Kenapa itu dibilang jahat? Kenapa orang-orang yang melayani Tuhan? Karena ini saya yakin pelayan Tuhan. Di sini siapa yang sudah mengusir setan? Ada yang pernah praktek mengusir setan? Saya pernah satu kali dikasih kesempatan untuk mengusir setan, tetangga saya tiba-tiba kerasukan, teman-teman. Ya, jadi saya tiba-tiba dipanggil dan saya nggak tahu kenapa saya yang dipanggil saat itu ya. Nah, saat itu juga, tapi ya puji Tuhan, nama Tuhan itu berkuasa, teman-teman. Ya, nah, tapi saya yakin nggak semua orang punya kesempatan mengusir setan. Beberapa orang terpilih yang memang Tuhan percayakanlah yang memang mengusir setan. Tapi kita semua punya potensi dan kuasa. Kenapa? Karena kita semua punya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang ada dalam diri teman-teman, itu yang mengeluarkan segala kuasa Tuhan dalam hidup teman-teman. Nah, tetapi kenyataannya tidak semua orang Tuhan beri kesempatan untuk mengusir setan. Ya, tidak semua orang melakukan mujizat. Siapa di sini yang sudah praktek melakukan mujizat? Ada yang sudah pernah praktek melakukan mujizat? Boleh angkat tangan? Jujur saya aja belum ya. Kalau mendoakan orang sakit terus meninggal, itu ada beberapa kali. Ya, itu membawa orang langsung datang kepada Tuhan. Itu mujizat terbesar juga sih ya. Nah, tetapi untuk sembuh ada juga sih, ya ada juga. Karena itu firman Tuhan ya teman-teman ya. Tetapi nggak semua orang. Ya, tetapi kenapa orang-orang yang melakukan itu Tuhan katakan jahat perbuatan? Saya coba dalami, saya coba renungi, saya coba tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Karena kenapa? Saya nggak mau, saya melayani Tuhan, saya udah giat-giatnya melayani Tuhan, saya merasa saya sudah lakukan segalanya buat Tuhan. Ketika Tuhan panggil pulang, dengan sukacita saya datang sama Tuhan. Dan ketika saya berkata, Tuhan, aku rindu ketemu Tuhan. Dan Tuhan, tunggu dulu, siapa kamu? Loh, Erik, yang pernah khotbah sekali di komunitas di LC atau di CL ya. Nah, yang pernah itu loh dipanggil, wah, khotbah itu soal mendengar dan mendengarkan. Tuhan masa nggak tahu? Ya ampun Tuhan ini. Tuhan enggak kenal. Tuh, Erik Tuhan, Erik melayanimu sepenuh waktu. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, enggak kenal. Udah pergi kamu pembuat kejahatan. Waduh, shock ya. Ya, mending kalau Tuhan ngeprank. Ya, kalau ngeprank masih rada aman. Tenang, saya cuma ngeprank kamu. Saya kenal. Wah, luar biasa. Oke, enggak apa-apa Tuhan, kaget dalam nama Tuhan ya. Nah, tapi kalau beneran, waduh ciloko. Ya, kita udah lakukan yang terbaik, tiba-tiba nggak dikenal Tuhan. Wah, gimana? Nah, saya coba dalami dan akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan. Jawabannya ada di ayat 21. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku. Kita nggak mungkin taat kepada seseorang yang tidak mau kita dengarkan, teman-teman. Dan kita tidak mungkin taat kepada sesuatu yang kita tidak tahu apa yang harus kita taati.
Oleh karena itu, pentingnya mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Pentingnya kita mendengarkan apa kemauan Tuhan. Karena ternyata bukan pelayanan kita, tetapi bagaimana kita taat dalam kita menjalankan perintah Tuhan, itu yang penting. Bukan banyaknya pelayanan yang kita kerjakan, bukan banyaknya persembahan yang kita berikan, bukannya banyaknya waktu. Kalau semua itu kita lakukan, tapi tidak selaras dengan kehendak Tuhan, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan ternyata, teman-teman. Tapi ketika ada perhatian kecil yang kita berikan kepada teman-teman kita, tiba-tiba timbul suara, perhatikan dong teman sebelahmu, tanyakan apa kabarnya. Dan tiba-tiba kalian lakukan itu. Apa kabarnya? Aduh, saya lagi sebel sebenarnya. Kalau gitu yuk sini dengerin saya. Saya mau denger apa, kenapa sebelnya, kenapa. Kalian taat dengerin suara Tuhan, itu Tuhan berkenan lebih lagi. Daripada cuma sekedar melayani tanpa ternyata itu selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, makanya kenapa mendengarkan suara Tuhan itu begitu penting. Kak, emang ada contoh ya, orang yang dikasih tahu Tuhan, nggak mendengarkan, terus jadi ada konsekuensinya? Ada, teman-teman. Ya, nah makanya kita akan coba lihat salah satu contoh yang Tuhan berikan sangat jelas sekali di Perjanjian Lama, yaitu Raja Saul, teman-teman. Ya, Raja Saul. Ya, kita tahu Raja Saul itu Raja Israel yang pertama kali diurapi oleh Tuhan. Berarti Tuhan berkenan terhadap Saul. Setuju? Ya, semua sudah lulus sekolah minggu kan? Tahu Saul semua? Tahu kan ya? Kalau kenal pasti enggak. Saya juga enggak kenal sama Saul, tapi saya tahu Saul. Saya enggak pernah kenalan sama Saul, tapi saya tahu Saul. Ya, nah teman-teman, di satu waktu Saul itu lagi berperang sama Amalek dan Tuhan memberikan perintah untuk apa? Membinasakan semua orang Amalek dan semua harta bendanya. Tuhan bilang harus dibinasakan, tidak boleh ada yang disisakan sedikit pun dan satu pun. Itu perintah Tuhan saat itu. Tetapi ternyata Saul tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya bacakan teman-teman ya secara cepat. Di 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 23. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Jadi teman-teman jelas ya, kenapa kok disuruh ditumpas? Karena orang berdosa. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ini Samuel yang sedang menegur Saul, teman-teman. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi Saul itu menyelamatkan rajanya, teman-teman. Tapi semuanya ditumpas. Tapi ternyata selain itu, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Lihat teman-teman, alasannya. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu di Gilgal. Niatnya baik atau jelek, teman-teman? Ketika Saul mulai merampasi, baik, kenapa? Rakyatnya mau mempersembahkan, walaupun nggak tahu juga ya, ini basa-basi atau benar nih mau mempersembahkan, atau udah kepalang ketahuan salah gitu ya, jadi ya mau mempersembahkan. Tapi intinya, dia bilang, kita mau persembahin ini semuanya buat Tuhan. Daripada ditumpas, kenapa nggak dikasih aja ke gereja gitu loh. Kalau bahasanya zaman sekarang gitu ya. Nah, tapi kita lihat teman-teman. Boleh next Kak Hendro? Selanjutnya, oke. Nah, di sini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan
adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Lihat konsekuensinya, teman-teman. Karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Saul raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi karena ia tidak taat mendengarkan suara Tuhan, tidak taat melakukan perintah Tuhan, maka jabatan raja itu dilepas. Walaupun secara kenyataan saat itu Saul masih tetap menjadi raja, tetapi pengurapan seorang raja yang Tuhan berikan sudah hilang dari Saul. Hanya karena apa? Karena Saul tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dia mendengar. Dia dengar perintah Tuhan melalui Nabi Samuel. Dia dengar. Tapi dia tidak mendengarkan dengan baik. Sehingga akhirnya dia tidak mentaati seluruh perintah Tuhan. Dan konsekuensinya, Tuhan cabut urapan. Sehingga saat itu, Saul tidak lagi diurapi Tuhan menjadi raja. Dan kita tahu, pada akhirnya Daudlah yang menggantikan Saul. Nah, konsekuensinya besar, teman-teman. Ketika kita tidak mau belajar mendengarkan suara Tuhan. Nah, makanya pada sore hari ini, ayo kita sama-sama untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Boleh next, Kak Hendro? Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Boleh saya tanya, teman-teman di sini, kakak-kakaknya juga boleh, karena di sini saya lihat ada kakak-kakaknya nih ya. Kayaknya yang sepasang-sepasang ini kakak-kakak pembinanya kelihatannya ya. Kakak-kakak, boleh saya tanya dengan hormat. Pernah mendengarkan suara Tuhan secara langsung, Kak? Kalau ada, boleh dong yang kasih sharingnya buat kita. Dalam artian gini, Kak. Tuhan, tiba-tiba, ya anakku. Nah, itu secara langsung gitu ya. Ada yang pernah nggak, Kak? Kayaknya geleng-geleng. Saya juga selama saya umur sekarang 38 tahun, teman-teman ya. Dan selama saya dari SMP saya mulai dipanggil Tuhan, lahir baru melayani Tuhan, sampai detik ini belum pernah teman-teman saya dengar secara audible. Wah, ada yang jawab dari Alkitab, luar biasa. Wah, sebentar lagi akan menggantikan saya sebagai pembicara itu Jordan tuh ya. Nah, karena langsung tahu jawabannya. Ya, benar, nanti kita akan bahas. Betul Jordan. Ya, dari Alkitab. Ya, tapi kalau yang mendengarkan secara langsung ada. Ya, ada teman-teman. Tetapi sangat jarang sekali. Jadi kalau teman-teman merasa saya belum pernah loh mendengarkan suara Tuhan langsung, Tuhan menjawab saya secara langsung. Tenang teman-teman. Ya, teman-teman punya kawan. Kenapa? Karena pembicara ini pun belum pernah mendengarkan suara Tuhan secara audible. Jadi teman-teman tenang ya. Nah, tapi kita mau mendengarkan, belajar gimana sih kalau gitu mendengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan nggak langsung ngomong, gimana caranya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Nah, yuk teman-teman, kita mau belajar sama-sama ya teman-teman. Ada 3 cara yang saya dapatkan untuk kita mulai belajar mendengarkan suara Tuhan. Boleh next, Kak Hendro? Yang pertama adalah dengan berdoa. Ya, karena doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Ya, tapi saya mau garis bawahi komunikasi. Ya, doa itu adalah proses untuk kita berdialog dengan Tuhan. Kalau kita ngomong sendiri tanpa kita mengizinkan Tuhan berbicara, itu tandanya bukan berdialog, tetapi monolog. Ya, mungkin kalau kita sering monolog, suatu saat kita belajar jadi stand up comedy yang baik. Kenapa? Karena sering ngomong sendiri, ya. Nah, jadi pastikan teman-teman jangan sampai kita bicara sendiri terus. Ya, izinkan Tuhan berbicara. Ya, seringkali kita ngomong berdoa itu ngomong terus sampai akhirnya amin. Yes, tuh saya sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Di sorga Tuhan, saya mau ngomong. Kapan ngomongnya? Kamu ngomong terus gitu ya. Nah, jadi pastikan jangan teman-teman ya. Kasihan Tuhan itu. Setiap kali kalau saya bayangkan, dulu saya seperti itu. Tenang teman-teman. Saya waktu pertama kali kenal Tuhan juga doa itu pokoknya nyerocos ya Tuhan gimana pokoknya gini. Tapi saya membayangkan teman-teman di surga.
Tuhan Yesus mau ngomong, ya anakku, tapi belum apa-apa. Tuhan Yesus, Tuhan mau ngomong, ya kita langsung, saya mau gini, pokoknya harus begini, kalau nggak begini, kita pokoknya gini, ya oke ya Tuhan, ya amin. Ya. Lah, saya ngomongnya kapan, kata Tuhan. Ya. Nah, berdoa, kalau begitu berdialog yang baik itu seperti apa sih? Nah, saya mau lihat dari Markus 1 ayat 35 sampai 39, dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, yaitu Yesus, ya di sini, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau berdoa di mana, teman-teman? Di tempat yang sunyi. Jangan berdoa di pasar, teman-teman. Nanti dikira orang gila, ya. Jangan. Ya, walaupun disuruh untuk kita berdoa bagi kota, teman-teman ya, tapi ayo berdoa di tempat yang sunyi untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan ya, teman-teman. Supaya kita bisa lebih konsentrasi mendengar suara Tuhan. Nah, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ini makanya saya bilang ini dialog, teman-teman. Nanti teman-teman kita belajar ya, teman-teman. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Teman-teman, Tuhan lagi berdoa. Didatangin murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, Tuhan, ini loh, banyak orang yang minta dilayani oleh Tuhan. Siap-siap ya khotbah. Kalau kita yang jadi pendeta saat itu, berapa orang yang siap mendengarkan khotbah saya? 1000. Siap, ayo. Tapi ternyata, lihat jawaban Tuhan. Ketika Petrus berkata, semua orang mencari engkau. Tuhan cuma bilang, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Loh, ini ada orang yang mau dilayani loh. Ada orang-orang yang pengen dilayani sama Tuhan. Tapi Tuhan malah bilang, ayo pergi ke tempat lain. Kita layani orang-orang lain di tempat lain. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Di sini saya belajar, teman-teman. Ketika kita berdoa benar-benar kepada Tuhan. Ketika kita mulai belajar mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Petrus saat itu faktanya ada orang yang harus Tuhan layani. Banyak orang cari Tuhan. Tapi Bapa di surga bilang, Yesus layani tempat lain. Dan Yesus manut. Yesus taat mendengarkan suara Tuhan. Dia nggak lihat fakta yang ada. Tetapi dia fokus kepada keinginan Tuhan. Dan dia lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dalam proses berdoa, izinkan Tuhan berbicara, teman-teman. Ya, mungkin ini Kak Hendro akan lebih bisa menjelaskan daripada saya. Saya juga lagi belajar untuk sendiri dalam kesunyian, teman-teman. Tapi buat seorang sanguin seperti saya, sanguin itu orang yang banyak bicara, teman-teman ya. Buat seorang yang banyak bicara seperti saya, disuruh untuk berdiam diri 20 menit, itu penderitaan, teman-teman. Nah, Kak Hendro juga pasti ingat bahwa nama kakak rohani kita, Ko Andreas SW, ya, Koan, itu selalu untuk menyarankan kita berdoa dalam kesunyian. Siapkan waktu untuk kita berdiam diri, gak perlu ngapa-ngapain, ada saatnya kita nggak perlu ngapa-ngapain, hanya berdiam diri saja, dan kita nanti akan mulai dapatkan sesuatu dari Tuhan. Suara hati tentunya. Ada sesuatu yang tiba-tiba keluar dari hati kita, dan disitulah Tuhan bicara. Tuhan mungkin bisa menegur kesalahan kita. Tuhan mungkin bisa mengingatkan kita untuk kita menolong sesama kita. Tuhan bisa melakukan sesuatu selama apa? Kita mau mendengarkan dia. Izinkan dia berbicara, teman-teman. Ya. Tetapi mungkin buat sebagian besar orang, tapi Kak, aduh, Kakak 20 menit aja menderita, Kak. Buat saya, Kak, 5 menit aja, Kak. Tidur saya, Kak, kalau diam sendiri, Kak. Ya. Nah, mungkin ada dari kita yang seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan itu tahu banget dengan cara bagaimana dia akan berkomunikasi dengan orang-orang yang dia cintai. Tuhan nggak akan paksakan. Dia tahu seperti apa sih cara komunikasi kita yang paling baik. Dia tahu saya sebagai seorang sanguin,
berdiam diri dalam kesunyian itu buat saya berat. Tapi dia bisa berbicara melalui banyak hal. Tapi saya mau sampaikan ini karena buat beberapa orang, Tuhan bisa bicara kepada kita di saat-saat kita berdiam diri, teman-teman. Tuhan bisa banyak berbicara di saat-saat kita nggak perlu melakukan apa-apa, hanya menyediakan waktu untuk tinggal di dalam ketenangan. Ya. Nah, kita perlu lihat kita di bagian yang mana nih yang cocok. Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak perlu semuanya dicocok-cocokkan. Tapi kita lihat, oh kalau yang cocok itu, kita komunikasi dengan Tuhan dengan cara yang paling cocok. Ya. Nah, karena kita juga dengan teman-teman kita, sahabat kita, kan kita pasti cocok-cocokan, teman-teman ya. Pasti kita tahu nih, ketika berkomunikasi ada yang ngomongnya rame, ada yang ngomongnya mungkin nggak terlalu rame, ya kita harus mencocokkan diri. Nggak bisa kita orang rame, ngomongnya rame terus. Yang orangnya tipe nggak seneng ngomong, ya stres ngedengerin kita ngomong, gitu ya. Nah, jadi Tuhan tuh tahu kita banget, teman-teman. Nah, satu ini ya, berdoa dalam kesunyian. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada di tipe-tipe orang yang memang senang sendiri, senang menyendiri, senang yang sunyi-sunyi, ya mungkin bisa melakukan cara yang ini untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, tapi yang pasti apa? Bukan sekedar mendengarnya, tetapi setelah tahu apa yang Tuhan bicarakan, taati. Karena itu yang paling penting. Kalau kita cuma dengerin dan bisa mendengarkan, tapi nggak taat, namanya sama aja bohong. Ya. Yang perlu kita pastikan setelah dengerin Tuhan ngomong apa. Mungkin bukan sesuatu yang langsung luar biasa, teman-teman. Seperti, wow, khotbahlah di Istana Negara. Ya, mungkin buat seseorang bisa seperti itu. Tapi nggak selamanya seperti itu. Hal yang mungkin simpel, seperti yang tadi saya bilang. Tiba-tiba teman-teman diingetin oleh seseorang. Kayaknya kok tiba-tiba saya merasa tergerak untuk nelpon orang itu ya. Nggak tahu sih kenapa, tapi kok saya pengen. Nah, taati, teman-teman. Belajar taat. Mungkin, Kak, ternyata salah. Nggak apa-apa. Salah itu biasa, cuman jangan dibiasakan salah. Ya, kita harus berani salah, teman-teman. Tapi jangan terlalu dibiasain. Kalau kebiasaan salah juga repot ya, teman-teman ya nantinya ya. Masa salah terus ya. Tapi salah itu adalah sebuah pelajaran, teman-teman. Dan mendengarkan suara Tuhan, itu juga sesuatu yang kita pelajari. Seperti yang tadi kita sampaikan di atas, teman-teman. Harus belajar. Nah, cuman apa? Proses ketaatannya. Itu yang penting. Dari ketaatan kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan melihat, oh iya ya, ternyata luar biasa nih Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, next. Nah, ini yang saya bisa dibilang sedang terus saya hidupi karena saya senang di sini, teman-teman. Yaitu merenungkan firman Tuhan. Sama seperti Jordan ya. Tadi Jordan sudah sampaikan kepada kita semua melalui chatnya ya. Baca Alkitab. Ah, betul. Jordan yang mana sih? Saya jadi pengen tahu nih mana Jordan ya. Saya cari mana Jordan. Boleh di spotlight? Nggak usah di spotlight. Oh, nggak apa-apa Jordan. Saya kan ini saya masih nyari nih. Mana. Saya belum nemu loh Jordan yang mana. Halo. Hai, mana ya? Hai ya. Saya belum nemu, makanya harus di spotlight biar saya nggak bingung ini banyak orangnya. Oke, jadi tadi itu saya maksudnya Alkitab tuh ya itu apa tuh firman Tuhan atau ayat gitu. Ah, iya. Nah, betul. Gitu. Kalau misalkan kita tuh mendengarkan Tuhan ngomong, kita tuh bukan mendengarkan, maksudnya lebih membaca Tuhan ngomong. Waduh, ini keren. Kak Hendro, ini orang-orang seperti ini Kak Hendro dicatat namanya Kak Hendro. Ya, langsung harus dikhususkan untuk suatu saat khotbah ini Kak Hendro ini. Iya, Jordan. Hendro. Itu siapa Jordan? Josia ya. Halo Josia. Yeay. Benar Jordan, setuju banget mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi mendengarkan atau membaca? Nah, membaca, mendengarkan itu sebenarnya sama, ya. Seperti kalau misalnya orang bisu yang nggak bisa dengar, bagaimana cara berkomunikasinya? Mereka nggak dengerin kan? Tapi mereka membaca suara. Mereka membaca gerak. Bisa mendengarkan pakai hearing aid. Ya itu kalau yang masih setengah bisa dengar, Jos. Tapi kalau yang benar-benar nggak bisa dengar, itu mereka nggak bisa pakai hearing aids. Mereka membaca gerak bibir. Oh ya, ini Josehnya ngomong selamat ulang tahun dari tadi. Ke siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Hendro.
Saya enggak. Oh, Ko Hendro ulang tahun. Waduh, ayo kita ucapkan selamat ulang tahun rame-rame buat Ko Hendro. Ko Hendro, selamat ulang tahun, kok. Tolong kue teo apa yang dikirimkan dari Surabaya ya, kok ya, ke Bandung kok. Nah, oke, thank you Jordan, bener banget. Nah, tadi Jordan, orang yang nggak bisa dengar, ya tulis sama sekali, dia akan membaca gerak bibir. Ya, itu kan sama saja. Ya, bisa dari tangan, membaca gerakan tangan, atau membaca gerakan bibir. Nah, kan berarti orang yang tulis sama sekali, dia tetap bisa mendengar. Dengan apa? Membaca. Membaca apa? Membaca gerak tangan, membaca gerak bibir. Sama seperti kita juga. Jadi Alkitab mungkin nggak langsung tadi, seperti kecuali kalau kita beli Alkitabnya ya, kita dengerin Alkitabnya melalui versi audio, yaitu didengerin, benar. Ya, tapi kalau baca, ya kita membaca Alkitab, tetapi itu sama seperti kita sedang dengerin Tuhan tuh ngomong apa sebenarnya. Oke, Ya. thank you. Mantap. Nah, Kak. bagus nih. Thank you lah Jordan ya, udah bantu saya nih, luar biasa nih Jordan nih ya. Saya ke depan, beberapa tahun ke depan, saya pengen lihat Jordan nanti sampaikan firman ya Jordan. Bisa kamu pasti, potensinya sudah ada. Jangan malu. Mau. Kak Erik. Ya. Nah, kan kalau kayak gini saya enak ya, bisa ngobrol jadinya. Kak Erik. Ya, kenapa? Josia ya? Ya, kenapa? Kak Erik. Kenapa? Kak di mana, Kakak? Sekarang saya di Bandung. Josia mau main ke Bandung, tak? Enggak. Bisa enggak. Wah, jujur banget sih. Bilang mau gitu. Wah, kejujuran nih Josia nih. Bisa kok dikirimkan ke Bandung sekarang ini. Tapi bisa? Wah, terima kasih loh. Semoga Ko Hendro mendengar ya. Enggak cukup mendengar sih. Semoga Ko Hendro mendengarkan. Ko Hendro-nya boleh lihat Ko Hendro sekarang. Iya. Ya moga-moga ya. Tolong doakan supaya Ko Hendro mendengarkan ya, supaya langsung meresponi apa yang tadi Josia omongkan ya. Iya, langsung ada paket besok yang kekirim ke rumah saya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Aduh, thank you nih Jordan, Josia nih menemani saya jadinya ya. Nah, teman-teman yang lain nanti juga jangan kaget kalau saya tiba-tiba itu ya, teman-teman ya. Nah, merenungkan firman Tuhan, teman-teman. Ya, kenapa kok merenungkan firman Tuhan bisa dikatakan berkomunikasi atau mendengarkan suara Tuhan? Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya saat itu kita sedang mendengarkan suara Tuhan juga. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia yang menuliskan segala sesuatunya. Karena Alkitab yang kita baca dan kita percayai, itu bukan ditulis hanya sekedar oleh manusia yang pintar, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus yang membuat apa? Setiap Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang ditulis dengan beribu-ribu tahun yang berbeda, dengan orang yang berbeda, tidak dikenal, tetapi punya satu keterikatan, teman-teman. Itulah yang menandakan bahwa Alkitab ini ditulis oleh Tuhan. Inilah suara hati Tuhan buat kita. Nah, saya, kakak, itu lagi senang di titik ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, kakak bisa berjam-jam untuk bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari untuk apa? Mencari apa sih yang Tuhan mau sampaikan setiap hari. Dan kita bisa bagikan melalui renungan, melalui hal-hal yang positif, ayat firman yang kita dapetin dari Tuhan. Untuk apa sih kata-kata Tuhan hari ini? Ya. Jadi teman-teman, pastikan untuk teman-teman senang merenungkan firman Tuhan. Senang, nggak cuma membaca ya teman-teman ya, tapi merenungkan. Karena beda untuk membaca dan merenungkan teman-teman. Kalau baca, kita cuma baca sepintas ya udah selesai. Jangan sampai kita, karena Ko Hendro itu bilang sama saya harus baca firman Tuhan setiap hari. Nah jadinya saya kejar paket aja lah, yang penting saya baca firman. Nah jangan. Tapi pastikan untuk kita tidak hanya sekedar membaca, tapi merenungkan. Nah, merenungkan itu kita tidak hanya sekedar membaca setelah itu selesai, tetapi kita bertanya sama Tuhan. Ketika kita baca satu ayat, kita bisa bertanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa kepada saya melalui ayat ini? Apa sih Tuhan yang Tuhan mau ingatkan kepada saya melalui ayat ini? Atau kalaupun nggak kepada saya, melalui kepada kondisi dunia. Mungkin ada saatnya di mana Tuhan bicara nggak tentang saya sendiri, tetapi Tuhan bicara tentang orang lain juga melalui firman Tuhan.
Ya, ketika mungkin ada teman-teman kita yang butuh firman, tiba-tiba Tuhan membawa kita kepada satu firman yang sangat cocok sekali untuk diberikan kepada teman-teman kita. Nah, itu Tuhan bicara kepada kita. Pertanyaannya, kita mau taat untuk menghidupi firman Tuhan tersebut atau tidak? Kembali lagi, yang penting adalah ketaatan kita, teman-teman. Bukan hanya sekedar apa yang kita ketahui. Ya. Nah, kita pastikan setiap hari, teman-teman, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena Kokok balik lagi spotlight, Tuhan mau berbicara kepada kita setiap hari. Bahkan setiap saat Tuhan mau berbicara kepada kita. Hanya yang jadi pertanyaan buat kita, kitanya mau nggak menyediakan waktu untuk kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Ya, tadi kita sudah lihat loh, konsekuensi ketika kita nggak mendengarkan suara Tuhan, oh itu ternyata lumayan berat, teman-teman. Jadi pastikan, bukan kita akhirnya, oh kalau gitu saya mulai mau mendengarkan suara Tuhan karena takut. Jangan, bukan karena takutnya, tetapi saya pengen benar-benar nih mendengarkan suara Tuhan. Saya benar-benar pengen taat kepada Tuhan. Sehingga apa yang saya lakukan itu benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga apa yang saya lakukan itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Ya, bukan cuma menyenangkan Kak Hendro, bukan menyenangkan kakak-kakak yang lain, tetapi benar-benar menyenangkan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, teman-teman. Ya. Nah, karena dari firman Tuhan akan banyak hal Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya. Kak Hendro selalu bicara sama saya gitu. Setiap kali kalau kita berkomunikasi lewat WA, apa yang ditabur pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya mau pastikan itu benar. Asal dibaca, teman-teman. Ya, saya banyak ditolong Tuhan melalui firman ketika Tuhan mengingatkan saya setiap firman Tuhan yang telah saya baca. Kalau kita nggak pernah baca firman, nggak ada yang bisa diingetin sama Roh Kudus, teman-teman. Yang penting kalau mungkin, aduh teman saya Kak, saya nggak terlalu ngerti nih firmannya, nggak apa-apa untuk awal-awal. Kalau mau nyusahin Kak Hendro, tanya Kak Hendro setiap hari. Kalau nggak ngerti ya, pasti nanti dijawab sama Kak Hendro. Ya, moga-moga ya. Ya. Nah, tapi kalaupun enggak, baca aja teman-teman. Minta bantuan Roh Kudus. Kalaupun nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja dulu. Komitmen setiap hari baca satu ayat, satu pasal yang Tuhan taruh dalam hati teman-teman. Ya, berdoa sama Tuhan, Tuhan mau berapa ayat nih saya setiap hari yang Tuhan mau untuk saya baca. Mau berapa pasal. Yang keluar, oh satu pasal, ya udah. Nggak usah, oh tapi teman ada yang 10 pasal loh, ya nggak usah ikutin teman. Ikutin apa yang Tuhan mau aja. Nggak usah kita ikut-ikutan teman. Kalau memang Tuhan, oh Kak, kalau saya satu ayat gimana? Ya kalau memang Tuhan berbicara kepadamu satu ayat, monggo. Nanti kau akan terbingung-bingung kalau cuma berbaca. Tetaplah berdoa. Oh ya udah gampang itu Maya. Tetapi kalau tiba-tiba cuma ngomong berbicara yang aneh ya kan, kalau satu ayat bingung ya teman-teman ya. Kalau bisa satu pasal lah. Tapi kalau memang tapi saya satu ayat Kak digerakin ya, nggak apa-apa, satu ayat aja. Mulai dari hal yang kecil. Nanti Tuhan akan berikan hal yang besar teman-teman. Yang penting komitmen dan konsisten untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan pada saat kita bacanya teman-teman. Ini yang Koko mau sharingkan ya teman-teman. Bukan waktu kita baca banyaknya, tetapi pada hari-hari berikutnya setelah kita membaca. Tiba-tiba ketika ada kondisi, waktu itu kakak sedang berantem sama istri, ya namanya suami istri pasti ada beda pendapat ya teman-teman ya. Jadi waktu itu sempat berantem, sempat waduh ya lumayan lah adu argumen, sempat nggak mau kalah. Nah tiba-tiba suara hati berkata, saat itu itu ya, suara hati Koko bicara saat itu, masuk kamar. Waduh, ini kan lagi serunya berantem Tuhan. Oh, masuk kamar. Oh, yaudah masuk kamar. Baca Alkitab. Baca Alkitab apa lagi berantem ya baca Alkitab. Nah, tapi sudahlah ya taat tuh. Tiba-tiba Tuhan gerakin ke satu ayat, teman-teman. Apa sih yang menjadi permasalahan ketika kita bersengketa? Bukankah itu dari hawa nafsumu yang karena kamu menginginkan sesuatu dan keinginanmu itu tidak terpenuhi, maka kamu mulai marah, maka kamu mulai kesal, bahkan kamu mulai membunuh. Nah, di situ Tuhan diingatkan. Dan satu lagi, kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Waduh, di situ saya iya ya. Saya ribut, kenapa? Karena saya pengen sesuatu, istri saya pengen sesuatu. Nggak ada yang mau ngalah. Tuhan bicara.
Kamu berantem itu karena mengingini sesuatu. Kalau keinginan itu dihilangkan, nggak ada lagi pertengkaran. Ayo, mulai belajar untuk jangan egois. Ya, ketika Koko akhirnya ya udah, Koko mulai hilangkan keinginannya, ya udah, damai jadinya. Kenapa nggak gontok-gontokan lagi sih? Nah, itu salah satu contohnya, teman-teman. Tuhan berbicara melalui firman. Ya, tiba-tiba diingatkan ke satu ayat, itu nggak tahu tiba-tiba ayat segitu banyak, tapi bisa ke satu ayat itu. Dan itu benar-benar menyelesaikan masalah Koko saat itu. Ya, nah itu satu contoh. Ya, nah banyak contoh yang lain, ya teman-teman ya. Nah, tapi waktu nih ya. Nah, yang ketiga, mungkin nggak perlu terlalu panjang, teman-teman. Ini ada ayatnya, nanti teman-teman baca sendiri, karena teman-teman pasti tahu lah ya cerita ini. Tentang Samuel yang ketika masih kecil bersama dengan Imam Eli, teman-teman. Ya, yang ketiga, yang tadi pertama berdoa, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, yaitu melalui orang-orang yang dipakai Tuhan. Melalui sesama kita, Tuhan juga bisa berbicara. Kita tahu teman-teman, Samuel itu waktu masih kecil, dan firman Tuhan berkata, saat itu firman Tuhan itu jarang disampaikan. Tuhan itu jarang berbicara. Sehingga Samuel itu nggak punya pengalaman untuk ikut Tuhan. Dengar Tuhan itu jarang. Belum pernah bahkan Samuel. Nah, makanya teman-teman mungkin yang sekolah minggu sering mendengar pasti ya, ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel, yang dia kejar Imam Eli. Ya, Imam Eli dibangunin, lagi enak tidur, bangunin. Bapak, apakah engkau mau manggil aku? Imam Eli bilang, wah anak ini ngelantur nih. Enggak ada yang manggil. Tidur lagi. Oke, tidur. Aneh Samuel ya. Nah, akhirnya tidur lagi, ternyata Tuhan bicara lagi. Samuel. Wah, luar biasa. Kalau saya ada di posisi Samuel, ada 2 kali ngomong kayak gitu, saya kabur kayaknya ya. Wah, ini setan ini ngomongin dia, nggak ada orang ini tiba-tiba ada yang ngomong gitu ya. Nah, tapi Samuel itu positive thinking. Oh, ini Imam Eli yang ngomong. Balik lagi ke Imam Eli akhirnya. Bangunin lagi. Imam Eli lagi enak tidur, dibangunin lagi. Bapak, saat ini engkau pasti manggil saya ya. Imam Eli, aduh enggak, saya lagi tidur manggil kamu ngapain? Katanya. Loh, aneh juga. Akhirnya tertidur lagi. Yang ketiga baru. Ya, Imam Eli akhirnya menyadari, ini Tuhan yang ngomong ini. Nah, di saat itulah Imam Eli bilang sama Samuel, nih, kalau Tuhan ngomong lagi, panggil kamu lagi, bilang, berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu siap mendengarkan. Dan ketika benar Tuhan ngomong lagi, akhirnya Samuel pun berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, mungkin bagi kita, beberapa dari kita agak sulit mendengarkan firman Tuhan. Belajar teman-teman. Ada kakak-kakak rohani, ada teman-teman yang bisa untuk berbagi sharing dengan kita. Melalui sharingnya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ikut komunitas juga ya, selain ibadah ya. Pasti ada komunitas-komunitas juga. Dan kakak saranin teman-teman untuk ikut komunitas dari tempat teman-teman beribadah. Jangan cuman, saya cukup 1 minggu aja lah ibadah. Nah, nggak cukup teman-teman. Tapi di komunitas, ketika kita berkumpul bersama dengan teman-teman, ketika kita sharing satu dengan yang lain, di situ Tuhan banyak berbicara. Ketika orang sharing pengalaman hidupnya, ketika orang sharing permasalahannya, ketika orang sharing isi hatinya, di situ Tuhan sebenarnya sedang berbicara. Dan banyak dari kita yang akhirnya dikuatkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang lain. Nah, makanya kakak saranin nih buat teman-teman yang belum ikut komunitas, yang mungkin aduh kak males ke komunitas, waduh sekarang udah Zoom, tinggal klik tombol Zoom langsung muncul di layar, nggak perlu. Kalau dulu mungkin harus bayar angkutan umum buat pergi ke tempatnya, kalau sekarang cuma Zoom teman-teman. Jadi usahakan jangan males untuk ikut komunitasnya teman-teman, karena melalui komunitas Tuhan berbicara, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui kakak-kakak yang ada di sekitar kita, Tuhan berbicara juga. Nah, setelah itu mau nggak kita taat? Nah, makanya pertanyaan terakhir di slide terakhir, maukah kita mendengarkan suara Tuhan saat ini? Ya, di gambarnya dikatakan we cannot obey God until we first listen to His word. Kita nggak mungkin mentaati Tuhan sebelum kita mendengarkan perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan di Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi. Ya, ini yang kakak bilang, setiap hari Tuhan mau bicara. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Kak Hendro ingatkan kakak bahwa bulan ini juga adalah bulan tentang transformasi diri. Teman-teman, saya pastikan kalau teman-teman mau belajar mendengarkan suara Tuhan dan taat untuk melakukan perintah Tuhan yang teman-teman dengarkan, secara otomatis transformasi diri itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena perubahan terjadi pada saat kita mulai melakukan perintah Tuhan dan tidak melakukan keinginan kita sendiri. Ketika kita melakukan keinginan Tuhan dan mulai meninggalkan keinginan kita, disitulah perubahan pasti terjadi. Jadi yuk teman-teman, mari kita sama-sama. Karena sampai hari ini pun, Koko pun masih belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Koko masih belajar untuk taat. Kita sama-sama berproses. Cuman pertanyaannya, mau nggak untuk mendengarkan suara Tuhan? Karena Koko selalu ingat dengan kata-kata almarhum dari kakak rohani Koko, bahwa kerinduan itu Tuhan yang akan berikan. Dan kemampuannya Tuhan juga yang berikan. Tapi kemauan untuk kita melakukannya, itu mutlak kehendak bebas kita. Ya. Sekali lagi Koko katakan, kerinduan akan Tuhan yang berikan. Jadi kalau kita rindu baca firman, rindu berdoa, teman-teman, saya mau katakan, jangan sombong. Itu bukan dari keinginan kita sendiri. Itu dari Tuhan. Karena Tuhan rindu banget bersekutu dengan kita. Tuhan rindu banget untuk ngobrol sama kita. Jadi dia kasih kerinduannya sama kita. Dan teman-teman jangan takut untuk bisa nggak ya? Saya katakan, bisa. Kenapa? Karena kemampuannya itu dari Tuhan juga. Tuhan yang akan berikan kemampuan kepada kita. Nah, tanggung jawab kita apa dong? Kemauan untuk mentaatinya. Karena itu mutlak pilihan kita. Sama seperti Adam dan Hawa punya kehendak bebas. Sudah enak ada di Taman Eden, tetapi akhirnya mereka mengambil pilihan yang salah. Nah, saat ini pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui jam-jam doa kita, melalui perenungan firman Tuhan? Atau kita masih mau tetap saja menjalani kehidupan kita sehari-hari tanpa mendengarkan suara Tuhan? Pilihan ada di tangan kita, semua teman-teman. Tapi saya mau pastikan, jangan sampai kita seperti orang-orang yang ada di Matius 7 ayat 21. Jangan sampai kita merasa sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, ketemu Tuhan, ternyata Tuhan nggak kenal kita. Tapi saya mau pastikan, kalau kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan mulai hari ini, dan mulai mentaati semua yang Tuhan katakan, maka ketika saatnya kita berpulang nanti, ketemu Tuhan, saya jamin Tuhan pasti kenal kita dan akan menyambut kita dengan luar biasa. Dan doa saya buat kita semua, itulah posisi kita saat ini nanti, untuk kita dikenal Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menyambut kita dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Dari saya cukup sekian, Kak Hendro. Nah, cuman apakah masih ada waktu untuk ada anak rohani saya untuk bisa membagikan kesaksiannya? Kira-kira waktunya masih cukup? Teman-teman udah bosan? Moga-moga belum ya. Kalau udah bosan, mau maafin saya loh. Tapi saya perlu pastikan dulu, apakah masih ada waktu nih enggak, Kak? Untuk 1 menit boleh deh, Kak. 1 menit boleh deh. Oh, 1 menit. Waduh, nah saya moga-moga ya. Nah ini coba ada namanya Hansel, teman saya, anak rohani saya nih ya. Dia tipe orang yang bahkan buat saya sendiri, Kak, pendengarannya dia untuk mendengar suara Tuhan lebih hebat dari saya, lebih peka dia. Nah, cuman kadang suka ngeyel aja orangnya. Nah itu aja. Ya, kalau kepekaannya sih luar biasa. 1 menit sudah saya katakan, singkat, padat, jelas. Kalau nggak jelas, awas kau. Oke, terima kasih teman-teman. Singkat aja ya. Kalau yang aku alami sih selama ini mendengarkan suara Tuhan itu dari suara hati. Karena apa? Suara hati itu, tapi ada dua hal ya. Suara hati itu ada yang benar dari Tuhan, ada yang dari diri kita sendiri. Bedanya apa sih? Nah tadi kan kalian jelasin kalau kita sudah mendengarkan dan kita disuruh untuk ada suatu dorongan yang kuat untuk melakukannya, itu adalah suara dari Tuhan. Nah, contohnya apa? Hari ini sebenarnya ada 2 kejadian baru nih kok yang gue boleh ceritain hari ini pas lagi kerja. Nih gue ceritain satu aja ya, kan soalnya satu lagi ini ekstrim banget, jadi gue nggak akan kasih tahu.
1 menit. Oke, ini terakhir. Ini belum 1 menit. Mulai dari sekarang. Oh. Jadi gini teman-teman. Tadi kan aku ini kan kerja di sebuah perusahaan. Tadi istilahnya siang tuh lagi ingin beli minum di Alfamart. Ya. Ketika itu ada seorang pengemis ya, orang yang minta-minta itu ibu beserta anaknya. Pada saat masuk buka pintu, ya, nggak merasa apa-apa. Tapi ketika masuk ke lorong makanan, tiba-tiba sesuatu dalam hati itu ngomong, ambil 1, sesuai kemampuanmu, dia bilang. Lo nggak tahu buat apa? Aku padahal nggak mau jajan, nggak mau makan, karena udah makan kan. Ya wes aku ambil 1 biskuit, salah satu merek biskuit kan. Aku bilang, iya ini aku sudah ambil. Apa yang harus aku lakuin? Pas bayar di kasir tuh belum tahu. Pas bayar di kasir cuma Tuhan tuh ngomong, kasih yang ada di depan. Duh, depan mana Tuhan? Aku nggak ngeliat tuh waktu itu ada 2 orang itu. Depan mana Tuhan? Itu. Nah, saat itu kenapa? Oh iya, berarti Tuhan emang pengen aku memberkati mereka dengan apa? Ketika aku ngasih, mereka ngomong apa? Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Nih buat adanya dengan senyum, dengan anaknya pun juga, wah. Ketika hal itu sudah diberikan, ketika kita sudah melaksanakannya, pasti ada satu hal yang membuat hati kita tuh merasa lega, dan pasti Tuhan memberikan suatu pengalaman iman yang baru kepada kita, bahwa emang, nih kalau lu mau dengerin gua, nih hasilnya. Gitu kok. Thank you, Sal. Nah, seperti yang Koko bilang ya, teman-teman, nggak perlu yang heboh. Ternyata hal yang simpel pun, tapi satu, tadi Hansel bilang, bedakan antara suara Tuhan dengan suara hati. Karena suara hati juga suka menipu, teman-teman. Tapi satu hal yang pasti, suara Tuhan itu bukan bicara tentang diri sendiri. Seperti tadi contohnya, ketika Hansel mendengarkan suara Tuhan, Tuhan meminta untuk dia melakukan buat orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Kalau buat orang lain, itu pasti Tuhan yang bilang. Tapi kalau buat kepentingan kita, nah hati-hati, belum tentu itu Tuhan yang ngomong. Nah itu aja teman-teman. Ya, Kak Hendro, saya kembalikan kepada Kak Hendro nih, waktu dan tempatnya. Terima kasih, Kak. Oke, thank you banget Kak Erik ya. Kakak percaya bahwa apa yang disampaikan Kak Erik itu nggak berhenti cuman waktu kita mendengar ya. Tetapi kakak percaya setiap firman yang ditabur Tuhan itu jatuh pada tanah yang baik hari ini. Ya, sehingga kalian akan berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam hidup kalian masing-masing. Oke, kakak akan sambut beberapa teman baru kita hari ini ya. Ada temannya Yanti ya, temannya Yanti katanya ada Aurel dan Charsi. Di mana Aurel? Oke, bisa lambaikan tangan Aurel. Oke, hai Aurel. Charsi? Oke, hai Charsi. Ya. Oke, kakak juga sambut teman-teman yang ada Kak Hansel, ada kakak-kakak yang lain ya, mungkin kakak yang nggak tahu ya. Dan ada satu lagi yang spesial banget, hari ini ada Kak Fosa ya. Kak Fosa itu istri dari almarhum Kak Andreas gitu ya. Kami turut berduka sedalam-dalamnya gitu ya Kak. Tapi kita percaya bahwa ada penghiburan untuk keluarga dan kekuatan yang baru setiap hari. Oke, yuk kita sama-sama berdoa teman-teman. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita mau berkati Kak Erik, kita mau berkati bangsa ini, dan kita akan doa berkat. Oke? Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang sudah Tuhan tabur pada siang hari ini, sore hari ini. Kami percaya Tuhan setiap firman itu Tuhan jatuh pada tanah yang baik Tuhan. Dan kami mulai belajar Tuhan untuk mendengarkan Tuhan apa yang Kau bicarakan lewat hidup kami Tuhan. Kami percaya pemberitaan firman-Mu sudah selesai, tetapi Roh Kudus Engkau tetap bekerja di dalam hati kami masing-masing, mengingatkan kami, menginsyafkan kami, kemudian merubah hidup kami, mentransformasi hati kami Tuhan. Karena kami percaya saat hati kami benar Tuhan, perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami semuanya berubah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Erik Tuhan yang sudah melayani kami, Kau memberkati Tuhan setiap apapun Tuhan yang Kak Erik Tuhan lakukan, Kak Erik kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena Kak Erik sungguh-sungguh Tuhan, benar-benar Tuhan Kak Erik
melayani Engkau, karena Kak Erik sungguh-sungguh dekat pada Engkau. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan hikmat Tuhan pada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Tuhan, beserta menteri-menteri dan jajarannya Tuhan, kami percaya ada hikmat khusus Tuhan untuk beliau, roh yang takut akan Tuhan, sehingga Engkau memberikan Tuhan sesuatu yang berbeda Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini akan keluar Tuhan dari setiap krisis yang ada, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis apapun Tuhan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan saatnya Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan buat adik-adik tempat ini Tuhan, bukan saja mereka mendengar Tuhan, tapi mereka benar-benar Tuhan mengalami transformasi di dalam Engkau dengan mendengarkan, karena mereka suka mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka mendengarkan suara-Mu dan mereka taat Tuhan akan Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa sore hari ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami akan berjumpa dengan keluarga kami, dan kami siap Tuhan untuk jadi berkat-Mu dimanapun kami berada, baik itu di sekolah kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami, dimanapun kami bertemu dengan orang-orang Tuhan, kami siap Tuhan untuk jadi berkat-Mu, kami siap untuk jadi saksi-Mu, dan kami siap Tuhan untuk jadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur, semua yang percaya katakan, amin. Oke, see you guys. God bless you all. Thank you semua. Happy birthday Ko Indra. Happy birthday Ko. Ya, terima kasih. Oh iya, happy birthday Kak. Thank you Happy Ko birthday. Hendro. Bye. Thank you. Happy birthday Ko Indra. Thank you. Hari ini banget Kak Hendro.